Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas kuis ketiga tentang algoritma pemotongan garis. Dalam pembahasan ini, saya akan menentukan hasil clipping beberapa garis berdasarkan clipping window yang diberikan serta mengelompokkan garis tersebut ke dalam kategori visible, partial visible, atau invisible. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1. Pada soal pertama, diberikan sebuah clipping window dengan nilai X-min sama dengan 3, X-max sama dengan 9, Y-min sama dengan 5, dan Y-max sama dengan 10. Clipping window ini saya gambarkan dalam bentuk persegi panjang pada bidang koordinat. Area yang berada di dalam persegi panjang merupakan daerah yang dipertahankan atau tetap terlihat setelah proses clipping dilakukan. Sedangkan bagian objek yang berada di luar clipping window akan dipotong. Oleh karena itu, sebelum menentukan hasil clipping, kita harus melihat posisi setiap titik dan garis terhadap batas clipping window yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya garis A dibentuk oleh titik A1 dengan koordinat 2,3 dan titik A2 dengan koordinat 4,9. Jika diperhatikan, titik A1 berada di luar clipping window karena X sama dengan 2, sedangkan batas minimum X yang diperoleh adalah 3. Selain itu, nilai Y sama dengan 3 juga berada di bawah batas minimum Y, yaitu 5. Sementara itu, titik A2 berada di dalam clipping window karena nilai X dan Y masih berada di antara batas minimum dan maksimum window. Karena satu titik berada di luar dan satu titik berada di dalam, maka garis A memotong batas clipping window. Artinya, hanya sebagian garis yang terlihat dan sebagian lainnya terpotong. Oleh karena itu, garis A termasuk kategori half partial visible. Selanjutnya, garis B dibentuk oleh titik B1 dengan koordinat 4,4 dan titik B2 dengan koordinat 5,9. Titik B1 memiliki nilai X yang masih berada di dalam clipping window, tetapi nilai Y sama dengan 4 masih berada di bawah atas minimum yaitu 5. Karena itu, titik B1 berada di luar clipping window, sedangkan titik B2 berada di dalam clipping window. Karena nilai X dan Y masih memenuhi syarat clipping window. Sama seperti garis A, hanya sebagian garis yang berada di dalam area clipping dan sebagian lainnya berada di luar. Karena hanya sebagian garis yang terlihat, maka garis B juga termasuk kategori half partial visible. Oke, selanjutnya garis C dibentuk oleh titik C1 dengan koordinat 1,4 dan titik C2 dengan koordinat 6,11. Titik C1 berada di luar clipping window karena berada di sebelah kiri dan di bawah batas window. Sedangkan titik C2 juga berada di luar clipping window karena nilai Y lebih besar dari batas minimum yaitu 10. Walaupun kedua titik berada di luar, garis yang menghubungkan kedua titik tersebut melewati bagian dalam clipping window. Hal ini dapat dilihat pada gambar di mana sebagian garis masuk ke area clipping dan kemudian keluar kembali. Karena kedua ujung garis berada di luar tetapi masih ada bagian garis yang melewati clipping window, maka garis C termasuk kategori full partial visible. Setelah seluruh garis diuji terhadap clipping window, diperoleh hasil bahwa garis A dan B termasuk half partial visible karena masing-masing memiliki satu titik di dalam dan satu titik di luar clipping window. Sedangkan garis C termasuk full partial visible karena kedua titiknya berada di luar tetapi garis masih melewati area clipping window. Dengan demikian, hasil akhir untuk soal pertama adalah garis A half partial visible, garis B half partial visible, dan garis C full partial visible. Next, untuk soal kedua. Pada soal kedua, dilakukan clipping window yang berbeda yaitu dengan batas X-min sama dengan negatif 3, X-max sama dengan 2, Y-min sama dengan 1, Y-max sama dengan 6. Window ini menjadi batas untuk menentukan apakah suatu garis terlihat seluruhnya, terlihat sebagian, atau bahkan tidak terlihat sama sekali setelah proses clipping dilakukan.
Garis AB dibentuk oleh titik A dengan koordinat min 4,2 dan titik B dengan koordinat min 1,7. Titik A berada di sebelah kiri clipping window karena nilai X lebih kecil dari X min. Sedangkan titik B berada di atas clipping window karena nilai Y lebih besar dari Y max. Walaupun kedua titik berada di luar clipping window, garis yang menghubungkan keduanya tetap melewati area clipping window. Akibatnya ada bagian garis yang masuk ke dalam window dan masih terlihat. Karena kedua ujung garis berada di luar tetapi garis tetap melewati window, maka garis AB termasuk kategori full partial visible. Garis CD dibentuk oleh titik C dengan koordinat min 1,5 dan titik D dengan koordinat 3,8. Titik C berada di dalam clipping window karena seluruh koordinatnya masih berada dalam batas yang ditentukan. Sedangkan titik D berada di luar clipping window karena berada di sebelah kanan dan di atas batas window. Karena hanya sebagian garis yang berada di dalam clipping window, maka sebagian garis tetap terlihat dan sebagian lainnya dipotong. Oleh karena itu, garis CD termasuk kategori half partial visible. Selanjutnya garis EF dibentuk oleh titik E dengan koordinat min 2,3 dan titik F berada koordinat 1,2. Kedua titik tersebut berada di dalam clipping window karena seluruh bagian garis berada di dalam area clipping dan tidak ada bagian yang keluar dari window, maka garis tidak mengalami pemotongan. Dengan demikian, garis EF termasuk kategori visible atau terlihat sepenuhnya. Garis GH dibentuk oleh titik G dengan koordinat 1,-2 dan titik H dengan koordinat 3,3. Posisi garis ini berada di luar clipping window dan tidak melewati area clipping. Karena tidak ada bagian garis yang masuk ke dalam clipping window, maka tidak ada bagian yang dapat ditampilkan. Oleh sebab itu, garis GH termasuk kategori invisible. Selanjutnya garis IJ dibentuk oleh titik I dengan koordinat min 4,7 dan titik J dengan koordinat min 2,10. Kedua titik berada di atas clipping window dan garis juga tidak memotong area clipping. Karena seluruh bagian garis berada di luar clipping window, maka garis tidak akan terlihat setelah proses clipping dilakukan. Dengan demikian, garis IJ termasuk kategori invisible. Oke, pada gambar terakhir ini ditampilkan seluruh garis beserta clipping window, sehingga dapat dibandingkan hasil masing-masing garis. Garis AB termasuk full partial visible karena kedua titik berada di luar tetapi garis masih melewati clipping window. Garis CD termasuk half partial visible karena satu titik berada di dalam dan satu titik berada di luar clipping window. Garis EF termasuk visible karena seluruh garis berada di dalam clipping window. Sedangkan garis GH dan garis IJ termasuk invisible karena seluruh bagian garis berada di luar clipping window dan tidak melewati area clipping. Jadi hasil akhir soal kedua ini adalah AB full partial visible, CD half partial visible, EF visible, GH invisible, dan IJ invisible.